Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Ibu Reka Ramdhani, SSI MPD, selaku dosen mata kuliah Statistika Deskriptif yang menyaksikan video ini. Perkenalkan, kami dari kelompok satu. Saya, Muhammad Riza Ramadan, dan rekan-rekan saya yang bernama. Saya Muhammad Dimas Septiansyah. Saya Muhammad Yusuf Maulana. Saya Satya Raja. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil proyek statistika yang berjudul Analisis Perbedaan Tingkat Penyelesaian Pendidikan Jenjang SD, SMP, dan SMA Provinsi di Indonesia tahun 2023. Semoga video presentasi ini dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai topik yang kami bahas serta menambah wawasan bagi para penonton. Baik, tanpa berlama-lama, mari kita mulai presentasinya. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rumusan masalah pada presentasi kali ini yang pertama adalah satu, apakah terdapat perbedaan tingkat penyelesaian pendidikan pada jenjang SD, SMP, dan SMA? Yang kedua, metode uji statistik apa yang paling tepat digunakan untuk menganalisis perbedaan tersebut berdasarkan karakteristik di atas? Yang ketiga, bagaimana hasil analisis perbandingan tingkat penyelesaian pendidikan pada ketiga jenjang tersebut? Yang keempat, jenjang pendidikan mana yang memiliki tingkat penyelesaian tertinggi berdasarkan hasil analisis? Tujuan penelitian mengetahui perbedaan tingkat penyelesaian pendidikan pada jenjang SD, SMP, dan SMA, serta menentukan metode uji statistik yang sesuai untuk analisis data tersebut. Selanjutnya, menganalisis perbandingan tingkat penyelesaian pendidikan dan mengidentifikasi jenjang dengan tingkat penyelesaian tertinggi berdasarkan hasil analisis. Manfaat penelitian terbagi menjadi dua. Yang pertama ada manfaat teoritis. Manfaat teoritis memberikan tambahan wawasan dan pemahaman dalam bidang statistika, khususnya penggunaan uji Friedman untuk menganalisis perbedaan lebih dari dua kelompok data. Yang kedua ada manfaat praktis. Manfaat praktis menjadi bahan informasi bagi pihak terkait seperti pemerintah atau lembaga pendidikan dalam melihat perbedaan tingkat penyelesaian pendidikan pada jenjang SD, SMP, dan SMA sebagai dasar pengambilan kebijaksanaan. Data dan sumber penelitian. Data penelitian jumlah sampel 34 dan observasi variabel penelitiannya yaitu tingkat penyelesaian pendidikan jenjang SD, tingkat penyelesaian pendidikan jenjang SMP, tingkat penyelesaian pendidikan jenjang SMA. Datanya kita bisa lihat di sini di BPS, datanya ini ya. Oke. Selanjutnya, metode analisis akan dijelaskan oleh Dimas. Baik, pada slide kali ini saya akan menjelaskan metode analisis, yaitu yang pertama uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah data berdistribusi normal atau tidak. Baik, kita lanjut aja kepada SPSS-nya. Oke, jadi di sini sudah terlihat ya datanya kita sudah isi. Kita lihat juga variabel variabel view-nya sudah kita isi juga disesuaikan dengan data apa yang kita uji. Nah, kita akan melakukan analisis yaitu yang pertama masuk pada analyze. Klik analyze. Di sini kita pilih descriptive statistik. Lalu ada pilihan di sini kita pilih explore, pencet saja dan langkah selanjutnya kita masukkan di sini ada tiga tingkatan yaitu SD, SMP dan SMA. Kita masukkan terlebih dahulu yang tingkatan SD. Kita masukkan ke dependent list. Yang SMP kita masukkan kepada dependent list juga dan yang SMA kita masukkan kepada dependent list juga. Nah, sebelum oke, kita harus mengklik plots. Nah, dari sini plot kita lihat dulu. Klik normality plot with test. Kita klik di sini, centang, lalu continue. Langkah selanjutnya yaitu klik OK. Nah, dari sini kita bisa melihat hasil dari tes normality test.
Baik, dari hasil ini akan dijelaskan oleh M. Yusuf Maulana. Baik, kepada M. Yusuf dipersilahkan. Baik, baik, saya di sini akan menjelaskan tentang test of normality. Jadi, uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah data berdistribusi normal atau tidak. Karena jumlah sampel dari data kurang dari 50, karena datanya hanya 34, maka uji yang digunakan adalah Shapiro-Wilk yang diterapkan pada ketiga variabel yaitu tingkat penyelesaian pendidikan SD, SMP, dan SMA. Aturan pengambilan keputusan. SIG lebih besar 0,05 maka data berdistribusi normal. SIG lebih kecil sama dengan 0,05 maka data tidak berdistribusi normal. Berdasarkan output, variabel SD memiliki nilai signifikan 0,000 lebih kecil dari 0,05 sehingga tidak berdistribusi normal. Variabel SMP memiliki nilai signifikan 0,000 lebih kecil dari 0,05 sehingga tidak berdistribusi normal. Variabel SMA memiliki nilai signifikan 0,184 lebih besar dari 0,05 sehingga berdistribusi normal. Kesimpulan keseluruhan. Karena tidak semua variabel berdistribusi normal, maka asumsi normalitas tidak terpenuhi. Baik, mungkin cukup sekian. Lanjut. Baik, sekarang kita masuk ke uji Friedman test. Digunakan untuk membandingkan memilih dari dua kelompok berpasangan seperti SD, SMP, SMA. Tidak mensyaratkan data berdistribusi normal dan taraf signifikan 0,05. Baik, sekarang kita masuk ke SPSS-nya. Nah, di sini kita sudah mendapatkan datanya. Lalu kita masuk ke analyze dan pilih normal. Nah, yang itu lalu ke legasi dialog. Lalu pilih K relate. Klik. Nah, di sini kita reset lebih awal dulu. Lalu kita masukkan semuanya ke test variable. Di sini kita centang yang Friedman. Sudah, lalu pencet OK. Selanjutnya, Friedman test akan dijelaskan oleh saya Muhammad Rizal Ramadan. Kameranya. Oke, pada Friedman test bisa kita lihat rank untuk main ranknya pada tingkat penyelesaian SD mendapatkan main rank 3, tingkat penyelesaian SMP mendapatkan main rank 2, tingkat penyelesaian SMA mendapatkan main rank 1. Artinya, tingkat penyelesaian pendidikan SD memiliki nilai yang paling tinggi dibandingkan jenjang lainnya. Tingkat penyelesaian pendidikan SMP berada di urutan kedua, tingkat penyelesaian pendidikan SMA memiliki nilai paling rendah. Hal ini sesuai dengan kondisi nyata bahwa semakin tinggi jenjang pendidikan, umumnya presentasi penyelesaian semakin menurun. Hasil analisis. Bisa kita lihat pada tabel kali ini yaitu tes statistik. Yang pertama, hipotesis. H0 atau hipotesis 0 tidak terdapat perbedaan tingkat penyelesaian pendidikan pada jenjang SD, SMP, dan SMA antar provinsi di Indonesia tahun 2023. H1-nya, hipotesis alternatifnya, terdapat perbedaan tingkat penyelesaian pendidikan pada jenjang SD, SMP, dan SMA. Dasar Dasar pengambilan keputusan, jika nilai
asimpul sig lebih besar dari 0,05 maka H0 diterima. Jika sig lebih kecil dari 0,05 maka H0 ditolak. Hasil uji Friedman N yaitu datanya kita mendapatkan 34. Chi-square-nya kita mendapatkan 68,000. DF-nya kita mendapatkan 2. 2 didapatkan dari hasil variabelnya yaitu 3. Ya, seperti rumusnya DF sama dengan K dikurangi 1 sama dengan K-nya itu data variabelnya ada 3 dikurangi 1 menjadi 2 variabel. Sig-nya 0,000. Karena nilai asumsinya 0 sama dengan 0,000 lebih kecil dari 0,05, maka H0 ditolak dan H1 diterima. Yang keempat, interpretasi. Berdasarkan hasil uji Friedman, diperoleh nilai chi-square sebesar 68,000 dengan simpulan sig sebesar 0,000. Nilai signifikansi tersebut lebih kecil dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan pada tingkat penyelesaian pendidikan jenjang SD, SMP, dan SMA antar provinsi di Indonesia tahun 2023. Berdasarkan tabel ranks, diperoleh nilai main rank sebagai berikut. SD 3, SMP 2, SMA 1. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat penyelesaian pendidikan jenjang SD memiliki nilai paling tinggi diikuti oleh SMP, sedangkan SMA memiliki nilai paling rendah. Dengan kata lain, semakin tinggi jenjang pendidikan, rata-rata tingkat penyelesaian cenderung semakin rendah. Kesimpulan yang bisa kita hasilkan dalam presentasi kali ini yaitu berdasarkan hasil uji Friedman dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan pada tingkat penyelesaian pendidikan jenjang SD, SMP, dan SMA antar provinsi di Indonesia tahun 2023. Chi-square 2 sama dengan 68,00, P lebih kecil daripada 0,0001. Selanjutnya, berdasarkan nilai rank, urutan tingkat penyelesaian pendidikan dari yang paling tertinggi hingga terendah adalah jenjang SD, yaitu nilai ranknya 3, diikuti SMP 2, dan SMA 1. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat penyelesaian pendidikan tertinggi terdapat pada jenjang SD dibandingkan jenjang lainnya. Saran yang bisa kita sampaikan untuk masyarakat atau pemerintah dari hasil observasi kita di presentasi kali ini yaitu berdasarkan hasil penelitian disarankan agar pemerintah dan pihak terkait lebih memfokuskan perhatian pada peningkatan akses, kualitas, serta keberlanjutan pendidikan pada jenjang SMP dan SMA. Karena kedua jenjang tersebut memiliki tingkat penyelesaian yang lebih rendah dibandingkan SD. Upaya yang dapat dikeluarkan antara lain melalui peningkatan bantuan pendidikan, pemerataan fasilitas sekolah, serta pemrograman program pencegahan putus sekolah agar angka penyelesaian pendidikan di jenjang menengah dapat meningkat di masa mendatang. Baik, on cam, on cam, on cam, on cam, on cam, boy. Oh, Dem. Baik, On cam. Siap-siap penutupan. Nanti kakak. tinggal di-cut ini, Mada. Man. Siap. Oh, siap. Baik, kami dari kelompok satu mengucapkan terima kasih atas semuanya yang sudah menonton video kali ini. Mohon maaf jika banyak kesalahan atau salah kata dan perilaku. Kami dari kelompok satu menyampaikan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beres, 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 beres. Stop recording.